Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Agnes Melana itu. Saya salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Benaventura di Litua, Medan. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman dan wawasan tentang pendalaman APP poster yang ketiga tahun 2025 dengan tema Umat Katolik membangun dan memelihara solidaritas persekutuan. Oke, pada tanggal 24 Maret yang lalu, saya telah mengikuti dua lingkungan di lingkungan yang ada di Santo Yosef di Litua ini. Nah, pada saat pembahasan poster yang ketiga, umat melaksanakannya sesuai dengan panduan buku yang telah dibagikan oleh pastor paroki kepada umat. Nah, seperti kita ketahui di buku panduan tersebut ada beberapa pertanyaan yang biasa diajukan oleh pemimpin kepada umat untuk sebelum membahas poster tersebut. Nah, bisa kita tengok pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Yang pertama itu, gambar apa yang terdapat dalam poster tersebut? Umat yang ada di lingkungan Santo Yosef menjawab gambar ada dua tim paduan suara yang telah melakukan perlombaan begitu. Satu tim menang dan mendapatkan hadiah dan satu tim lagi kalah dan merasa sedih. Dan ada juga yang menjawab tim yang menang ini terlalu menunjukkan rasa bahagianya sehingga tim yang kalah merasa down dan sangat kecewa gitu. Jika ditanya tentang situasi apa yang ada dalam poster, pasti kita sudah ketahui situasinya. Ada yang sedih dan ada juga yang bahagia dengan prestasi yang telah dicapai. Pertanyaan selanjutnya itu, apa penyebab situasi tersebut? Nah, umat di lingkungan tersebut menjawab penyebab dari situasi tersebut adalah hasil dari perlombaan ini. Setelah melakukan perlombaan dan hasilnya keluar, ada yang menang, ada yang kalah. Nah, akan menyebabkan dua situasi di antara umat atau tim. Pasti satu tim akan merasa bahagia khususnya mereka yang menang, dan satu tim lagi itu pasti merasa sedih, kecewa dengan prestasi yang mereka dapatkan. Selanjutnya, apa usaha yang dapat kita lakukan sebagai umat dalam gereja Katolik untuk menjalin persaudaraan yang teguh? Nah, perlu kita ketahui, untuk menjalin persaudaraan yang kokoh dan teguh, kita sebagai umat gereja Katolik harus memiliki rasa tanggung jawab dalam tugas yang sudah kita emban. Dalam organisasi ataupun kelompok, pasti kita mempunyai tanggung jawab masing-masing. Nah, kita harus bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas kita itu. Kemudian, dalam diri kita harus menghilangkan rasa ego atau kecemburuan antar sesama. Jika ada kecemburuan, maka tidak terjalin persaudaraan gitu. Kemudian kita harus melakukan musyawarah dengan seluruh kelompok. Satu kelompok harus melakukan musyawarah untuk mendengarkan pendapat maupun berbagi pendapat antar sesama. Bukti nyatanya itu, contohnya akan melakukan paduan perlombaan KOR pada Paskah. Nah, jika kita sudah diminta untuk latihan, diharapkan kita sebagai tim yang bertanggung jawab, sebagai umat yang bertanggung jawab, dapat ikut untuk latihan di jadwal yang sudah ditentukan. Dari pertanyaan yang telah diajukan dan jawaban yang telah diberikan oleh umat, apa sebenarnya tujuan untuk pembahasan poster APP ini? Gereja itu mengadakan kegiatan yaitu perlombaan paduan suara. Tujuannya itu untuk membangun kerjasama dan kekompakan serta melatih kemampuan masing-masing umat. Umat diajak untuk berpartisipasi dalam menumbuhkan iman dalam diri masing-masing. Kita ketahui pertandingan pasti menghasilkan menang ataupun kalah. Namun, umat diharapkan agar pencapaian yang didapat harus diterima dengan hati ikhlas dan gembira. Semakin memiliki semangat,
dan menciptakan tekad agar meningkatkan potensi yang lebih baik lagi. Ini bisa tercipta karena kerjasama antar sesama. Hasil sharing yang kita dapat ini meminta kita sebagai umat gereja Katolik mampu membangun kerjasama antar umat dan kesatuan anggota dalam mengembangkan gereja. Sebagai umat harus menerima setiap perbedaan, baik kekurangan ataupun kelebihan antar umat, serta terbuka terhadap sesama untuk membangun iman dan persaudaraan antar umat gereja Katolik. Setelah pembahasan poster APP, kita kembali dihadapkan dengan sabda Allah dari kitab suci, yaitu Injil Yohanes 17 ayat 20-26 tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Setelah pemimpin ibadah membacakan sabda Allah ini, pemimpin mengajukan beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh umat. Yang pertama itu berbicara tentang apa perikop yang dibacakan itu. Berbicara tentang apa perikop Injil Yohanes bab 17 ayat 20-26 ini. Pada perikop ini berbicara tentang Yesus mendoakan murid-muridnya. Kemudian apa tujuan Yesus mendoakan murid-muridnya? Tujuan Yesus untuk mendoakan murid-muridnya dapat kita lihat dalam ayat 21. Supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Itu merupakan tujuan Yesus mendoakan murid-muridnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang mendasari kesatuan para murid? Yang mendasari kesatuan para murid adalah kesatuan dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Allah Bapa memberikan kemuliaan kepada Yesus Kristus dan kasih kepada Yesus Kristus. Dan hal yang sama Yesus berikan kepada murid-muridnya. Itu menjadi dasar dari persatuan para murid. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa arti hidup kekal menurut perikop tersebut? Arti hidup kekal dalam perikop tersebut adalah hidup yang berasal dari Tuhan dan hidup yang mengenal Allah dan Yesus Kristus. Dan inilah hidup yang kekal ini, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Maka hidup kekal merupakan hidup yang memiliki hubungan erat dengan Allah dan Yesus dan berlangsung selamanya dalam kasih dan persekutuan dengannya. Pertanyaan yang terakhir yaitu, sebagai umat Katolik, bagaimana sikap kita membangun dan memelihara kesatuan yang solid dalam persekutuan gereja? Kita sebagai umat Katolik dapat membangun dan memelihara kesatuan dalam gereja dengan mengikuti ajaran Yesus kepada kita. Membangun komunikasi, kerjasama, dan pelayanan untuk menjalin hubungan dengan umat. Setia dan taat pada ajaran Allah atau magisterium dan tradisi gereja. Toleransi dan kasih terhadap sesama umat dapat mengembangkan kasih dan persekutuan dengan Allah lewat doa, sakramen, dan juga pelayanan. Setelah melakukan pendalaman APP tersebut, sudah kita dengarkan pertanyaan dan juga jawaban-jawaban yang diterima dari umat di lingkungan yang saya kunjungi. Nah, tanggapan dan saran yang bisa saya berikan, diharapkan seluruh umat yang terikut dalam doa lingkungan dapat berpartisipasi dalam pembahasan APP dengan memberi tanggapan dan saran yang membangun. Hasilnya juga dari hasil refleksi atau sharing yang telah dilakukan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam gereja dan lingkungan. Sekian penjelasan dari saya tentang poster APP yang ketiga. Terima kasih.